Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita bertemu kembali di Sabtu sore ini. Kalau minggu lalu Sabtu malam, kali ini kita jadwalkan di sore hari. Dan tentunya kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah kita tentukan, sudah kita jadwalkan, yang pasti akan memberikan banyak informasi menarik. Masih seputar dengan komunitas dan masih seputar dengan lari, khususnya lari trail. Di Bandung, hampir pasti pecinta lari trail ataupun tidak selalu pernah mendengar atau pastilah saya yakin tuh yang namanya Bandung Explorer atau Bandrex. Nah, sore hari ini dua orang sesepuh dari Bandrex. Bandrex itu singkatan dari Bandung Explorer sudah hadir di tempat kita di Nos Coffee. Kita ajak ngobrol kurang lebih sekitar 1 jam kurang lah. Banyak hal yang kita obrolin. Dan juga terima kasih buat Nos Coffee untuk fasilitas tempatnya dan juga STIMIK Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri yang sudah juga membantu kita untuk mensupport kita untuk live IG kali ini. Abah Dian, selamat sore. Selamat sore. Kang Dwi, selamat sore. Sore. Pasti bertanya kalau langsung saya panggil Abah Dian ya. Jadi Abah Dian itu namanya Dian R. Sukmara. Betul. Ya, kalau Kang Dwi, Dwi Wahyu. Ya. Bisa diceritakan nggak apa ya? Saya undang ke sini Abah Dian ini sebagai apa di Bandrek ya? Di Bandrek sebagai apa ya? Tadi soalnya ngobrol off air pendiri, Pak. Oh, bukan. Petinggi jangan. Jadi apa ini, Pak? Ya sebenarnya kalau Bandrek kan awal mulanya pun sebenarnya bukan berawal dari keinginan untuk mendirikan sebuah organisasi. Tapi nama Bandung Explorer itu sebenarnya muncul karena kebutuhan. Karena kebutuhan? Ya, karena kebutuhan harus ada nama. Karena awalnya dulu kita tidak punya komunitas, tapi ada 2 orang yang menginisiasi untuk mengadakan lari Bandung Jakarta. Oh iya? Ya, tahun berapa itu, Pak? 2014 ya. Menginisiasi Bandung Lari Jakarta, tujuannya charity untuk penggalangan dana di rumah singgah di Jakarta. Jadi charity ya, untuk penggalangan dana rumah singgah di Jakarta. Jadi, awalnya itu? Iya, awalnya itu. Terus naon yang ngaranna cenah gitu. Ya banyaklah beragam. Ada yang sebenarnya yang cukup intens itu ada Dewi. Dulu Dewi itu kebetulan bekerja di Eiger, kemudian ada Diki yang kita panggil kapten ya. Dan itu melekat seumur hidup gitu. Pokoknya kaptennya walaupun jarang nongol juga tetap kapten gitu. Pokoknya seumur umur hidup kapten. Dari perbincangan muncullah nama Bandung Explorer. Dan yang berlari banyak dari teman-teman dari Jakarta ada, dari Bandung ada. Yang tujuan utamanya itu ya, pokoknya gimana caranya bisa ngumpulin duit buat charity tersebut buat rumah singgah. Jadi 2014 awalnya momentumnya itu cuma untuk penggalangan dana charity rumah singgah di Jakarta. Betul. Jadi lari dari Bandung ke Jakarta. Ya, awalnya cuma ngumpul-ngumpul ya, pokoknya lari gak sibuk, lari di mana. Tapi kita nggak pernah menamakan diri kita siapa. Yang lari siapa aja itu, Bang? Dulu ada Fikar, ada Tenovi, Diki, ya. Kang Cuham juga ikut support dari sepeda. Oh ya, ya. Kemudian ada Pak Alan. Jadi ya pokoknya teman-teman yang suka lari bareng yang mau terlibat untuk mengadakan cerita. Dari sana dan kebetulan pada saat itu ada momentum juga kita mau ke Rinjani ya. Mau MRU dulu, ultra di Rinjani. Oke. Jadi kita intensitas ketemu dari situ bergulirlah terus Bandung Explorer sampai dibikin sama Johnny ya, yang dulu bikin IG Bandrek itu ada Willy ya menginisiasi bikin IG. Kemudian ya beberapa teman untuk dikenal di publik lah ya pokoknya waktu itu. Ya walaupun isinya itu cuma foto main kan gitu. Pokoknya awalnya nggak sengaja berarti kan? Ya, nama Bandrek Bandung ya, Explorer tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk ya. Seperti sekarang jadinya kayak sekarang ini. Ya. Nah, terus posisinya apa, Bang? Kenapa? Posisinya apa berarti? Penginisiasi atau Abah ikut lari nggak waktu itu? Enggak, saya cuma kebetulan kan waktu itu gimana sampai jadi gitu. Sampai saya tuh ikut meeting dulu tuh di salah satu kedai kopi ya. Saya bilang oke, udah jadiin aja. dengan catatan beberapa hal ya. Oke. Sudah ada tim supportnya, sudah ada pelari,
dana sudah terkumpul, artinya bahwa ya, ketika ada orang yang sudah mau memberikan sebagian dananya atau hartanya untuk membantu, berarti itu harus bergulir. Iya. Bergulir lah. Saya nggak ikut. Saya mah di Bandung nongkrong. Kopi-kopi gitu, Pak. Kebetulan saya waktu itu kerja sih, jadi nggak ikut. Jadi itu awal berdirinya tahun 2014 itu. Kalau namanya ya. Jadi Abah sangat terlibat sekali pada saat pertama kali tadi itu ya, untuk Ya, event lumayan lah. charity tadi. Oke, Kang Dwi Ya. Wahyu sebagai apa? Manajer. Itu juga Sebutan. Nah ini ya saya sukanya tuh ini, orang-orangnya itu merendah semua gitu kan. Jadi kalau Kang Dwi sendiri Ya, mulai terlibat di Bandrek dari tahun 2014 juga. awal 2014 juga. Pokoknya sekarang hubungan segala sesuatunya itu yang saya tahu tuh dengan Kang Dwi. Ya. Ya. Itulah kenapa ya orang-orang teh kalau mau ada apa-apa saya semua. Iya, termasuk saya tadi kan ngobrol. Mau ke apa kayak mau ke Jepang. Nah, Gimana transport? Oke, Kang Dwi handle. Ya udah. jadi pokoknya semua kalau ada aktivitas dari Bandrek itu Kang Dwi yang nanganin kan? Yes. Setidaknya itu kan campur tangannya penentunya ada gitu kan. Jadi mau nggak mau kan memang sudah rapi ya, Pak. Nah, organisasinya ada hierarkinya nggak sih, Pak? Nah itu kita nggak punya hierarki, tapi kita punya sebutan kayak tadi manajer. Manajer. Pokoknya kalau ada event, ada kegiatan, Ya. ada ngaprak luar kota kemana, artinya ada proses pengelolaan. Nah itu mekanisme pengelolaannya itu jatuhnya ke manajer. Baik. Jadi khusus untuk Bandrek sebutannya manajer ya. Pokoknya mau ngumpulin duit, Ada manajer dan ketua. pokoknya ngumpulin duit, bikin jadwal, nyari kendaraan. Ya, pokoknya nanti kita tahu beres. Pokoknya nanti ngumpulin duit, sudah ada yang mengelola. Hah? Kita mau ya tinggal berangkat aja. Bentar, Itu ini ngomong-ngomong kalau nggak ngopi nggak enak, mau kopi apa, Pak? saya mah apa aja bebas. Tergantung dari si pembuatnya tadi ya. Kang Dwi bebas. Es jeruk. Saya es jeruk. Es jeruk. Waduh, ini sulit sekali ini. Kira kalau green tea. Green tea. Green tea Boleh. Iya. Green tea-nya pakai nitrogen. Atau kopi Enak lah. susu. Oh gitu. Nah, Itu green tea. bukan soda kok. Mengganggu aja. Ya. Nanti kita ngobrol sambil ngopi. Dan teman-teman juga boleh datang ke NOS Jalan Kuningan 15 sambil ngobrol, mau sharing langsung nanti dengan dua tamu kita yang spesial dari Bandrek. Jadi selama ini kalau dengar nama Bandrek itu serem loh. Bandrek ngadain acara serem banget itu kan. Rutenya gimana, ininya gimana. Wah, itu udah apa sih namanya, udah kena di mental duluan. Tapi ternyata orang-orangnya bener-bener ramah, ini ngobrol. Kalau ini saya nanya nih, kalau umum nggak sih Bandrek itu dibuka untuk siapapun, boleh nggak sih? Bebas sebenarnya. Bebas. Jadi seperti halnya tidak adanya hierarki dan kita tidak rekrutmen. Memang ada grup WhatsApp gitu. Dan biasanya kita sebenarnya tidak terlalu selektif sih, cuman kita menghindari orang masuk grup itu tidak kenal di luar. Jadi tidak hanya di dunia maya. Jadi harapannya Ada tatap muka langsung ya, ya? jadi ketika udah bareng beberapa kali intensitas, oke, saya sudah kenal siapa, saya kenal ini, Ya. baru masuk. Jangan sampai, soalnya menghindari kita ngobrol di WhatsApp, Itu tapi aja, kita apa aja? nggak kenal orang yang mana. Ya. Harapannya di luar nggak ketemu. cuek-cuekan. Jadi intinya tidak ada selektif, tapi seleksinya itu paling nggak pernah beberapa kali bertatap Ya. muka, kenal muka, Betul. baru boleh masuk di grup. Yakin nggak mau masuk kan? Soalnya kadang-kadang di grup itu nggak ada pembicaraan lari. Jadi orang berasumsi bahwa kalau di Bandrek mungkin ada sedikitnya diskusi lari atau membicarakan tentang Ya. latihan lari. Ya. Padahal isinya nggak ada. Isinya Isinya apa? itu cuma makanan, Aha. main, Aha. ada tanaman, udah rame sepeda, pokoknya hayal. Jadi syaratnya apa itu? Untuk member tadi kan disebut syaratnya tuh Nggak ada. Cuma 2 tadi itu syaratnya. Oh, gitu? kalau di grup Aha. memang ada beberapa yang menjadi penekanan. Yang pertama itu Ya. kita nggak boleh membicarakan orang yang tidak ada di grup. Nggak boleh ngomongin orang yang Betul. ada di grup. Jadi, Satu. Pokoknya kalau ada orang yang sudah
menyebutkan seseorang itu langsung ada yang oke, ini nggak boleh. Oke, jadi ada pengawasnya ya. Jadi nggak, pengawasnya sebenarnya semuanya. Oke. Jadi mereka tahu bahwa kita tidak boleh ngomongin orang yang Ya. tidak ada di grup. Ah. Kalau di grup boleh diomongin, mau dibully juga boleh. Nggak masalah ya. Nggak masalah karena orangnya ada di situ. Iya. Asal dianya siap aja. Nah, kedua nggak boleh jualan. Nggak boleh jualan. Ya, jadi sebenarnya mungkin kita berharap bahwa ya tidak menjadi media. Oh, pengen masuk segala macam, kemudian dia seperti itu. Ya, kita pengennya happy, seneng gitu. Nggak jauh beda lah sama Sep Kiri. Nah, Sep Kiri itu syaratnya cuma 2 juga kok di grupnya. Harus lucu dan bertawakal. Udah itu aja kan. yang lucu di kita cuman MG. MG. Oh iya, Oke. tadi mungkin saya sedikit, tadi mungkin dikatakan ada 2 orang spesial dari Bandrek. Ya, Tapi kalau saya sendiri mengatakan orang yang ada di Bandrek itu semuanya spesial. iyalah. Gitu. Karena mereka itu apa ya, hadir dengan segala hal ya, segala hal untuk memberikan kontribusi pada Bandrek. Apapun itu, kadang-kadang mereka ya ada acara being to here, being to there, itu kadir gitu ya, support segala macam. Jadi Semuanya sangat spesial ya. spesial. Ya. Kang Dwayne yang diem aja nih. Iya, iya. Pengalaman di Bandreknya kayak gimana sih Kang yang dirasain sampai sekarang sampai bisa dipercaya untuk mengurus segala sesuatu personel-personel itu, karena gini loh, Bandrek itu nanti kita akan ngomong personilnya, membernya ya, dan banyak lah orang Bandung yang sudah tahu siapa Bandrek itu dan personilnya. Nah, tapi sebelum itu apa sih kok bisa sampai kan rumit loh itu, bah ngurusin seperti Kang Dwe itu rumit loh itu. Ya, Itu gimana? makanya berubah. Gimana ya mulainya? Ayo, atau paling gini, Gimana ya, selama ini gimana yang dilakukan di mana, yang dirasain tekanan begitu tinggi, sibuknya Enggak juga pasti sih. enggak. Karena enggak. Kan ngurus kesana ke itu mending kalau lokal, kalau yang di luar negeri. Oh, kalau luar negeri itu Masing-masing. kayaknya masing-masing. Hmm. Nah, jadi kamu kayak kalau saya mah masih ngurus ya, maksudnya di Bandung Ya. kayak kalau kayak mau ke UTMB gitu ya, Mhm. untuk pengurusan mereka ke sana ya sendiri biasanya. Mhm. Kayak waktu Aldi itu cuma yang ngurus visa Nah. gitu. Nah, Jadi- pas kayak kalau ayo kita ngumpulin dana ya patungan buat ini, Mhm. ya ayo gimana konsepnya kayak gini ya, saya cuma ngeluarin ide gini, mau nggak, terus apa kayak kalau apa patungan jualan gitu, mau nggak gini-gini ya, mereka ya ayo gitu, terus udah. Galang dananya Heeh. untuk membantu keberangkatan seseorang ke luar Iya, negeri. gitu. Ini kan berarti kita bicara masuk ke member ya, atau personil di Bandrek. Sudah dikenal lah, Bah, sama Kang Dwi. Personil Bandrek itu luar biasa lah kalau di dunia lari trail itu kan. Nama-namanya juga udah Ruth, Aldi, terus Alan, Arif, Bobby, Teknovi. Wah, mungkin siapa lagi ya, saya nggak hafal lah. Tapi mereka itu yang pernah ikut dalam event internasional lari trail, UTMB. UTMB itu bisa dibilang trail yang dalam artian berkelas di dunia. Barana lah ya, trail. Ya, benar. Itu seluruh dunia dan itu melintasi berapa negara ya? Swiss, Prancis, Italia kan? 3 negara di pegunungannya itu kan. Nah, itu bagaimana bisa muncul personil-personil pelari-pelari yang motivasinya bisa sampai ke internasional itu gimana sih? Kang Dwi atau Abah nih gantian nanti ngobrolnya. Nah, Kayaknya mungkin dari ini ya, kayak dari kita ngumpul karena punya satu visi gitu. Mhm. Trail gitu. Terus tiba-tiba ya ada mungkin beberapa orang yang mempunyai kemampuan lebih, kayak speednya apanya, dia jaraknya bisa lebih dari orang lain, dia punya target CMB. Paling kayak mungkin kan seperti itu sih, kita sering ngumpul bareng, jadi ya aura dari apa ya kita nge-trail itu jadi tapi bisa munculkan semangat itu loh ke mereka itu gimana sih? Itu yang jarang komunitas lain punya. Ya, mereka kompetitif di dalamnya sih. Ya, itu kalau juga. saya lihat. Hah? Jangankan buat yang tinggi-tinggi, buat challenge Bandrek sendiri gitu. Ya? Itu kayak ya kejar-kejaran, kayak mereka berupaya mencapai prestasi terbaik buat mereka. Oh, jadi di internal tuh ada tapi yang positif tentu ya. Kalau challenge-challenge kan suka Ya, ada. ya itu mereka ikutan di sana. Jadi ada program latihan khusus nggak atau Bandrek memfasilitasi latihan-latihan mereka itu? Kalau dulu sebelum pandemi ada Sebelum pandemi ada. di Gasibu dengan Gasibu kamu Rudi Dimdiana. Oh ya, Coach Rudi. Nah, kita bebas aja sebenarnya. Siapapun boleh berada di sana, tidak membatasi siapa gitu. Dan kita juga tidak mengklaim bahwa itu adalah
area kita. Cuman kalau kita kumpul ya ayo bareng-bareng aja. Rutinnya latihan atau bareng-bareng yang secara umum itu hari apa aja itu? Biasanya Senin, Rabu, Jumat. Itu di Di Gasibu. Gasibu. Kalau untuk lari trailnya Kalau trail biasanya ngaprak awalnya. Tapi Itu disebutnya sekarang ngaprak ya? ngaprak. Cuman karena sekarang tuh beda kebutuhan. Ada beberapa teman yang memang secara terprogram bagus, gitu. Artinya dia punya program secara mandiri. Kebutuhannya beda. Kalau ngaprak itu kan kita punya jadwalnya cuma jadwal startnya doang. Finishnya nggak tahu kalau ngaprak. Oh gitu. Ya, pokoknya Jadi start. ngaprak itu istilah yang suka dipakai bandrek untuk trail ya. Ya. Ngaprak Ngaprak, ke pokoknya. rute-rute yang Ya. memang sulit, orang lain mungkin jarang menjangkau atau Ya. nggak ada kepentingan khusus lah gitu kan. Ke bukit-bukit kemana, ke hutan-hutan gitu. Nah, ini nggak Bang, maksudnya melihat sekarang apa juga di edukasi juga nggak lari trail itu seperti ini loh untuk personilnya di bandrek sendiri, Oh ya, sebenarnya kalau di atau alami aja mereka mencari tahu sendiri? sebenarnya kalau secara alami tidak, karena beberapa kali kita ketemu, kemudian kadang-kadang ngobrol di lapangan segala Ya. macam. Tapi khususnya buat program larinya sendiri karena kebutuhannya berbeda. Mereka punya program, mereka kadang-kadang lari sendiri. Ya. Pun barengan biasanya mereka cari pacer yang sama atau kecepatan yang sama. Oke. Jadi Ya. kadang-kadang lari pada sendiri, program sendiri segala macam kayak gitu. Kang Dwi, kalau seseorang nih tertarik nih, banyak yang kayak kita, saya pengen dong ikut latihan atau pengen dong ikut coba-coba di lari trail. Ya kita belum berani menjawab kapasitas sebagai memberitahu ya. Nah mungkin dari pengalaman Kang Dwi sendiri, apa sih yang harus disiapkan buat seseorang yang ingin memasuki dunia trail running itu? Biasanya kita kalau dari Bandung itu kan suka ada yang ngaprak-ngapring tuh. Ya, Kalau itu. untuk umum. Bulan Ramadan ya? Enggak juga sih. Enggak? Eh, Jadi rutin itu ya? Rutin asalnya. asalnya rutin, cuman ya mungkin dari April kemarin nggak ada lagi. Off dulu ya. Itu biasanya sekitar sebulan sekali ada. Dan itu pesertanya sampai ratusan kan? Ya. Iya, luar biasa loh itu. 200 lebih ya itu, Mbak ya? Itu diinfokan bahwa harus bawa vest. Vest itu rompi khusus ya? Bawa Rompi khusus. minum. Ada mandatorinya. Nah, mandatory itu kan sebenarnya yang harus perlengkapan yang harus dipakai atau harus dibawa oleh si pelari ya, gitu. Jadi vest itu isinya nanti ada air minum. Kemudian apalagi itu yang harus diperhatikan, Kang? Medical kit. Medical kit, obat-obatan atau ya P3K lah ya, yang simpelnya. Yang lainnya atau sepatu khusus emang diwajibkan nggak sih itu? Kalau sepatu biasanya kita saja sih. Saja. Jadi memang ada diperuntukkan untuk medan seperti ini. Ya. Ya, tapi buat pemula kalau untuk biasa mungkin nggak apa-apa dulu untuk coba-coba Jadi ya. kalau kita ngaprak tuh sebenarnya kita yang prepare. Jadi- Pengalaman Abah sama Kang Dwi, fisiknya perlu khusus nggak lari di road, di jalanan sama lari trail? Menjaga fisik kita atau menambah fisik kita gimana? Ya pasti perlu. Perlu ya. Maksudnya lari di jalan di aspal itu ya beda dengan lari nanjak. Jadi istilahnya power atau mungkin fisik kita harus lebih mumpuni lagi. Atau Enggak juga. beda? Apa ya? Latihannya beda nggak itu? Latihannya beda. Latihannya beda. Cuman ya kalau untuk mau coba-coba lari sih ke atas sebenarnya kayak kalau mau nyoba-nyoba mungkin yang paling dekat tuh dari mana? Alfamart. Dago. Alfamart Dago. Ke atas aja dulu ke BHD, ke warung mantek. Ya, cincau ya, enak kesana. Dari cincau. Cincau. Itu Ya, boleh. gitu tuh, Tapi maksudnya. kalau kita nggak ke jalan aja dulu nggak apa-apa kan ya? Sebagai pemula jalan. Ya, jadi Iya. mungkin kalau kita berbicara fisik sebenarnya ada dua hal, ada kondisi fisik, ada teknik. Ya. Apa bedanya misalkan secara kondisi fisik antara lari trail dengan di Road road lah. sebenarnya kurang lebih sama. Cuma secara teknik ini yang agak sedikit berbeda. Kemudian juga beberapa bentuk latihan sebenarnya ada juga yang ditambahkan untuk lari trail. Ada menu khusus Ya, latihan. jadi menu khusus ini sebenarnya kaitannya dengan kebutuhan medan dia berlari. Nah kalau gini aja, kalau kita lari di road atau di lintasan, running form kita itu akan selalu condition.
bersinambung. Iya. Terus Statis ya. Enak gitu Iya, ya. secara dinamisnya Dia itu terus. dia tidak mengalami perubahan yang signifikan Betul. dari track. Betul. Jadi dia menyesuaikan putaran kaki. Nah, berbeda dengan di trail. Hmm. Baru juga dari 10 meter kemudian tiba-tiba ada jalan mendaki. Wah, saya otak langsung berpacu ini. Kemudian ada, Terusin jangan. ada turunan, kemudian dia tidak rata. Artinya tingkat fleksibilitas, kemudian kekuatan tungkai, terutama persendian, ada tambahan-tambahan yang mendukung ya, supaya kita terhindar dari cedera. Nah, itu. Kurang lebih sama karena sebenarnya kalau di road juga kalau kita latihan running form, latihan ABC run ya. Ya. Sebenarnya itu kan memperbaiki struktur lari kita supaya terhindar dari cedera. Begitu pula di rally trail sama. Nah, tinggal kita nanti mengadakan pembiasaan untuk lari di trail. Sebenarnya lari trail itu tidak identik dengan nanjak. Lari trail itu tidak identik dengan gunung gitu. Ya. Sebenarnya jalan setapak ya. Itu trail. Tapi di Bandung rata-rata nanjak ya. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Jadi nah ini yang kadang-kadang karena Nah, itu mindset kita lah. mindset Ya. Nah, jadi kalau mau lari nanjak ke trail. Trail. Sebenarnya kalau nggak pengen nanjak, banyak lintasan di Bandung yang nyaman. Oh iya. Ya, kita tinggal pergi ke tebing keraton, simpan motor, dari sana single track masuk ke jalan lintasan itu ya tingkat curamannya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita lari dari bawah dari pagi. Gini aja, Pak. Pengalaman Abah sama Kang Dwi untuk di lokasi di Bandung yang paling serem lah medannya, rutenya di mana kalau Abah dia? Kalau saya paling serem Ini itu maksudnya Pengalaman atau- lari, trail, kalau medannya. medannya. Ya. Sebenarnya kalau di Bandung itu menurut saya surganya pelari trail, sangat nyaman. Semuanya. Nah, cuman musimnya. Kalau musim hujan, Nah. itu kalau saya bikin grade lah ya, Hah? 1 sampai 10. Asalnya yang lintasan itu sampai cuman grade-nya cuma 1. Ya. Tapi kalau musim hujan, dia bisa jadi naik ke 3. Oke. Ntar Pak, saya cek dulu ini. Pasti banyak yang nanya ini, saya belum buka-buka Instagramnya juga ini. Semoga bisa Oh iya, jawab. jadi buat teman-teman yang bertanya, terus beruntung akan mendapatkan kaos jersey sayap kiri. Untuk cuma satu tapi ya, untuk kali ini memang satu biasanya sih. Nah, jadi boleh bertanya langsung ke Abadian sama Kang Dwi. Nanti yang beruntung kita kasih nanti DM aja. Tadi ini ya, Sayap kiri. sayap kiri. Bah, sayap kiri itu tadi apa bilang apa? Identiknya ke kiri-kirian gitu. Iya, kalau sayap kanan ke kanan-kananan gitu. Ah. Ya, kayak gini nih. Ini kita siapin. Ntar, saya cek dulu pertanyaan ini Abah ya sama Kang ya. Silakan yang mau bertanya langsung bisa melalui IG live kita atau mau datang ke sini juga silakan. Ternyata dari segini aja saya udah dapat ilmunya banyak. Perbedaan lari trail, perbedaan lari road, terus teknikalnya gimana dan menambah porsi fisik latihan yang benar gimana. Nah Kang Dwi, sekarang ini kan banyak banget nih pelari-pelari yang langsung ke trail seneng gitu kan, lagi guyup lah sekarang ini. Itu gimana? Ngeliat animo masyarakat kita yang sekarang doyan lari sepeda, khususnya lari road ataupun lari trail yang semakin nambah itu gimana? Ya senang aja sih. Senang ya? Dan itu bisa diukur waktu ngaprak-ngabring kan ya? Semakin banyak gitu kan? Itu mereka bener animonya gimana, pengalaman dari ngaprak-ngabring yang selalu dia lakuin, diadain sama Bandrek itu? Ya mereka tuh kalau lihat teman-teman di Instagram itu ya positif. Oh senang nyobain ini, ntar mau lagi lah gitu. Cuman karena pandemi nggak bisa dulu ya, sayangnya itu, dan itu selalu rutin ya. Yang saya tahu itu malah Ramadan. Prapeting gitu. Oh nggak prakuting ya, itu Ramadan. Waktu kemarin juga nggak ada. Nggak ada juga ya. Nah, oh iya sebentar nih, saya cek dulu pertanyaan. Bandrek identik sama Bandung Ultra. Tahun lalu, pas 1 tahun yang lalu, itu gelaran Bandung Ultra yang keberapa itu? Yang ketiga. Harusnya tahun ini yang keempat ya. Pertanggung jawabnya gimana tahun ini, nggak ada kabarnya gimana? Bandung Ultra ini. Dulu diterangin kali. Ya? Bandung Ultranya dulu dijelasin. Nah, Bandung Ultra itu apa? Gitu. Bandung Ultra kan ya orang tahu, tapi gimana sih itu kok bisa sampai menjadi event yang waduh.
Sampai diakui. Sampai diakui internasional tuh luar biasa loh. Ayo Kang Dwe. Kang Dwi. Aduh, apa ya? Ya emang dari awal kita juga banyak nggak mengharap itu jadi event yang gede. Dari awal kita cuma pengen bikin event ya, tapi yang apa ya? Yang jiwanya material, maksudnya kita semua pernah ikutan, terus selalu melihat ada yang ini kurang gitu. Di event ini ada yang kurang. Jadi ada evaluasi terus. Bukan maksudnya di event yang lain. Oke, ya. Kita maksudnya ini kalau ditambahin ini kayaknya bagus gitu. Jadi kita sering lihat ya gitu. Nah, terus ada juga yang dari yang sudah pernah ke luar negeri. Wah, kalau di sana WS-nya gini. Oh gitu. West itu water station, jadi tempat istirahat pelari. Isinya ini buah-buahannya banyak gitu. Udah akhirnya secara sengaja maksudnya ya atau terus kita ya bikin, tapi yang kita maksudnya gimana kita namanya idealis gitu ya, nggak mengutamakan kayak Non-profit lah ya. unprofit. Pertamanya begitu itu. Pokoknya idealis udah sama. Pokoknya yang penting ada karya pelari trail dari Bandrek Bandung Ultra. Papayaan Awalnya memang udah 100. Awalnya memang udah 100. Ya. Ada kategori 100. Dari 2017 berarti pertama ya? Iya. Sekarang mereka Bandung 100. Iya. Jadi itu tetap dari awal memang kategorinya seperti itu semua. 30, 60. Ada dulu yang 100 estafet Ekiden. Ada Ekiden. Jadi Ekiden tuh estafet 4 orang ya. Tapi itu hanya kita dari kemarin dah. Oh, udah nggak ada. 2018 masih ada itu ya Ekiden ya. 2018 Masih ada. Jadi itu sudah dihilangkan. Iya. Tapi itu di yang pertama ada Ekiden. Ada. Jadi 100, kemudian 100 perorangan, 100 Ekiden Dan 50. dan 50. Oh, cuman 3 kategori waktu itu. Di 2018 nambah 160, 25. 25 ya. 160 25 Sama Ekiden. sama Ekiden. Yang 2019 terakhir 25, 60, 100. tetap Ya. sama seperti yang itu. Ekidennya nggak ada. Nah, gimana caranya menentukan ini ya, kalau tadi dikatakan, kalau tadi bilang memang harus sesuatu yang berbeda sama event-event trail yang lain. Nah, bedanya apa? Bandung Ultra dengan event trail yang lainnya? Apa ya? Trek, enggak sih ya trek. Treknya berat loh ya. Bukan jalur sih, kayaknya karena Pengelolaan. kekeluargaannya kita mungkin karena rata-rata yang panitia itu dan volunteer itu juga Itu semuanya di-create sama internal ya. Dari menentukan rute, menentukan kategori, survei, sampai SDM di WS-nya panitia itu internal semua. Nggak melibatkan. Sebenarnya bukan kalau secara itu bukan karena. Nggak ada race organizer gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya Bandrek yang. Kalau saya menganggapnya bahwa semua yang terlibat di Bandung 100 itu Bandrek. Stakeholder Bandung 100 itu sebenarnya bukan Bandrek saja. Stakeholdernya bukan Bandrek Ya, aja. tapi banyak komunitas di Bandung. Karena banyak juga komunitas yang melibatkan diri. Oh. Jadi buat saya bangganya itu di situ sih. Jadi semua jadi magnet ya. Jadi acara Bandung 100 semua komunitas kayak ngumpul di sana, dan itu benar-benar volunteer loh. Itu saya juga rasain loh itu. ya, Semua Iya. kalau Bandung 100 sih dari atas ke bawah itu volunteer. Iya, jadi saya datang waktu itu kumpulnya di Istana Bunga. Jam 10, jam 1 itu saya diantar pakai Land Rover. Wah, bedanya kemana? Udah ditinggal ke sana sampai nanti tunggu pelari-pelari datang itu. Sampai bisa menginternasional itu gimana? Sampai bisa tahu. Jadi negara-negara lain tuh banyak pelari-pelari dari pelari-pelari negara lain yang sampai ikut ambil bagian di Bandung Ultra. Itu gimana ceritanya awalnya itu? Jadi sebenarnya konsep Bandung Ultra ini memang disajikan dari pelari untuk pelari. Jadi tadi sudah sampaikan sama Kang Dway, dari pengalaman teman-teman ikut race di mana-mana, kemudian dikumpulkan, masukkan segala macam. Oh, kayaknya kayak gini nih race yang menurut kita ya. Iya. Kayaknya oke gitu. Ya udah kita bikinlah sebenarnya di tempat itu kumpul teh. Itu orang nyieng weh cen. Yakin sebenarnya. Yakin. Hayu itu cuma kayak gitu. Hayu. Udah sepakat nyieng, sepakat. Ya, Waduh, itu benar itu. Iya. Bisa kaliberan sampai pelari internasional gimana? Nah, itu gimana? Jadi sebenarnya ngedesainnya tuh selama 1 tahun.
jadi sebelum, jadi 2016. Jadi sebelum itu kita bikin. Nah, mulailah kita merancang lintasan. Ya 100 kilo kemananya? Dah kan kita tuh lumayan buka file GPX segala macam, mencoba bolak-balik survei. Ya ini ngaprakut sampai P4 lah, kalau nanti di Bandrek itu ada istilah P4, pokoknya pergi pagi pulang petang. Terus selama 1 tahun itu baik. Ya 1 tahun, kemudian track lognya dikumpulin, kita petain. Nah, setelah kita petain, baru kita klasifikasi. Oh sekian di sini, sekian di sini. Nah, dan sebenarnya sebelum kita declare, kita uji coba dulu. Jadi kita sebelum di sebelum declare tes dulu. Ya, sebelum declare kita mau Bandung 100, kita tes. Nah, tes itu untuk diketahui apanya? Jadi pertama COT-nya. ini memungkinkan COT. enggak? Oke, rutenya memungkinkan tidak. COT-nya seperti apa? Water Berapa station-nya jam? di mana saja. Aha. Jadi kita sambil mendesain gitu kan. Bentar, Pak. Ini nih agak bingung juga. Sebelumnya pernah ada tidak personel Bandrek yang terlibat di race organizer lain? Oh, saya suka. Jadi memang ada basicnya ya, Pak ya? Ya. Tapi kan bedanya ya. Beda. Sebenarnya kalau trail itu kurang lebih sama. Jadi nanti dia berbicara tentang lintasan. Terus lintasan itu berapa jauh, elevasinya seperti apa, lintasan itu terdiri dari apa saja. Nah itu yang jadi basic, nanti kita report ke ITRA, nanti yang dikatakan ITRA itu ini ya, International Trail Association ya, jadi asosiasi lari trail dunia. Betul. Dan event-event itu kalau sudah diakui oleh ITRA, itu bagi pelari itu suatu kebanggaan kan, Betul, karena dia nilainya, ya, poinnya itu tercantum di sana. dan Nah, itu bisa dijadikan kualifikasi buat UTMB. langsung diterima nggak waktu itu? Ya, jadi kita nge-apply 2 sebenarnya. Yang pertama kita nge-apply ke ITRA, yang kedua ke UTMB untuk jadi sebagai kualifikasi. Gitu. Jadi pelari-pelari di UTMB itu sebelum dia terjun di UTMB harus punya klasifikasi dulu. Enggak, jadi Kualifikasinya, sorry. Kalau kita cuma dapat poin ITRA, Ya. belum tentu kualifikasinya oke. Gitu. Ya. Jadi kita masukin juga kualifikasi ke UTMB. Dan diterima? Diterima. Jadi kalau kita ikutan Bandung Ultra itu sudah, kalau dapat poin itu salah satu tabungan buat ikut UTMB. Betul. Itu semua kategori atau berapa kategori Semua aja? kategori. Semua kategori. Iya. Jadi bisa buat tabungan poin di UTMB. Betul. Jadi teman-teman di Bandrek waktu ikut UTMB poinnya diambil Nggak ada. dari Nah itu nggak boleh. Nah, gimana ya? Jadi dulu Itu nggak boleh. Oh selain panitia. jadi untuk ada beberapa, sebenarnya kita teman kita tidak berharap bahwa teman-teman Bandrek melibatkan diri menjadi pelari, karena rohnya itu atau gagasannya bahwa kita dari pelari untuk pelari. Harapannya banyak jadi peserta, tapi antusiasme itu tidak bisa ditahankan. Tapi kita batasi. Jadi kita ada seleksi. Jadi yang mau ikut dari Bandrek, mau ikut Bandung 100 diseleksi sama saya. Oh iya? Ada 3 seleksi. Gimana itu seleksinya, Pak? Yang pertama ada endurance, Endurance, ya, kemudian ada speed trail. Jadi dulu tuh kalau yang endurance itu lari selama 4 jam dari Alfamart sampai tebing keraton, pokoknya mas. Alfamart tebing keraton itu ada berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo, elevasi berapa itu? Nah, kalau dari situ 400, jadi kalau dia mampu sampai 4 kali bolak-balik itu sampai kurang lebih ada 800-1600-an. 1600 elevasinya yang ditempuh ya. Ya. COT-nya berapa itu? 4 jam aja. Jadi 4 jam dia sampai di mana gitu. Banyak aja paling banyak. 4 jam buat Iya. berapa? Kemudian ada speed trail. Itu baru salah satu Ya. seleksinya ya. 4 jam alfa ke tebing keraton. Waduh. Terus di tes juga di Manglayang. Manglaya. Baik Batu Kuda, dia ke Baru Berem, ngelup gitu bolak-balik. Ya, ya. Dia juga ikutan kalau nggak salah, cuma setengah. Manglayang itu 700 elevasinya dari bawahnya, dari Berapa Dari ya? itu kuda. sampai nggak tuh 700? Lebih. 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 800-an mungkin ya. Iya. Dan itu kan memang curam ya. Dia Iya. turun ke Baru Berem, balik lagi ke Batu Kuda. Satu, tapi yang pertama kali tes PO2 Max, jadi VO2 Max di Iya. situ. Itu pertama dasar sekali ya. Iya. Jadi itu langsung abadian yang ngetes mereka ya. ya ngerancang ya. Yang peran, jadi nggak sembarangan ya. Ada Ya maksudnya supaya gimana ya, kita tidak bisa memfasilitasi semua pelari, karena saya berharap bahwa para pelari, kebayang nggak sebenarnya kalau pelari-pelari dari luar kan Ya, kenal, ya. oh ini ada di water station itu ada pelari dari Bandrek kan, senang kan. Jadi, tapi kalau mereka bersaing dengan teman-teman Bandreknya sendiri kan nampaknya agak menurut saya kurang
gimana gitu ya. Oh, Makanya gitu. dibatasi. Jadi dibatasi sekali ya. Tidak terlalu banyak. Nah, negara mana aja itu Bayang yang ikut ambil bagian di Bandung Ultra? 17 ya yang 17 negara? Ya, ada mereka apa tuh? Bendera apa nih? Mau dibeli Yang terkenalnya lah, Eropa yang terkenalnya, Prancis. Prancis. Jepang, Spanyol juga ya. Spanyol, Aha. Spanyol, Prancis, Spanyol, terus Jerman ada. Jerman. ada. Jadi rata lah ya, Amerika. 17 negara. Dan mereka itu pelari-pelari yang bertaraf internasional juga, Pak. Ya sebenarnya nggak menurut biasa aja. Tapi ada dulu dari Spanyol ya yang lumayan ya. Ada, ya. Mhm. Yang poin itranya besar gitu ya. Mhm. Jadi artinya dia punya pengalaman yang cukup tinggi di trail. Artinya gini Pak, maksudnya Bandung Ultra itu sekarang sudah bisa belum jadi acuan pelari-pelari internasional untuk ngejar poin mereka? Sebenarnya kalau ada orang memilih, apalagi sekarang ITRA punya peraturan baru ya. Aha. Ada beberapa race yang bisa jadi jadi unggulan. Dan mereka memilih sebenarnya memilih race bisa jadi lebih murah, lebih efisien buat mereka. Dari segi cost Oh, iya, juga, iya. dari sisi tantangan. Ya, jadi mereka juga memilih sebenarnya. Yang penting mereka bisa mencukupi poin buat mendaftar ke UTMB. Kalau di Indonesia kan masih diundi juga tuh. Nah, dulu juga kita berpikiran kalau Bandung itu sebenarnya costnya bisa lebih murah sehingga bisa memfasilitasi para pelari trail untuk di Bandung. Gitu. Kalau dibanding yang lain kita murah sebenarnya. Ya, tapi itu. Nah, Terus pelari kita bersaing nggak sama mereka? bersaing. Bersaing. Pelari Kalau- Indonesia, pelari Bandar atau pelari Indonesia? Pelari bandrek. Ada istilahnya dari Kalau sisi di Bandung 100 Ah, bersaing. Artinya ternyata pelari kita juga bisa bicara dong di tingkat sama lawan-lawan dari pelari-pelari mereka itu. Ya, tahun kemarin juga tuh yang juara 100 mencari Pak. Yang Juara 1 nah pelari bandrek juga ya. Itu si Ucup. iya benar ya. Kang Dulu Ucup Milton ya, tapi Nah. rekornya Milton. Kalau pelari kita bandrek yang ke luar negeri gimana itu? Yang terbaik Nah. yang masuk sampai podium itu Aldi, dia di kategori UTMB ya? ya, Dia? Young gitu ya. Ya. Oh gitu. Jadi kategori sampai itu dia masuk- terbaik ya? Ya, masuk podium baru ketiga ya. Aha. Yang lainnya memang ya masuk baru tahap finisher, cuman ya lumayan juga. Kalau masih udah Rut juga masuk. udah podium. Udah, Rut? Baru tahu. Gitu ya. Artinya gini Pak, potensialnya gede nggak sih Pak? Pelari trail kita itu? Sebenarnya potensinya bagus, cuman Aha. kita bicaranya potensi dia lari atau potensi buat yang bersangkutan. Keseluruhannya. Nah ini yang yang balance-nya agak sedikit. Kalau kita cuma ngejar larinya aja bisa jadi berprestasi. Tapi sisi pendukung buat dia hidup, nah ini yang harus Nah, sebenarnya. itu mau saya tanya Jadi juga. secara profesional mungkin ini yang perlu beberapa teman-teman ya. Ya. Beberapa sih ada yang endorse ya. Aha. Cuman apakah dia bisa menjadi profesional di bidangnya atau rally training menjadi bagian dari sekedar hobi, ini yang mereka harus perhatikan. Karena kalau mau terjun penuh sebagai profesional, tentu dia harus membangun dirinya, bukan hanya dari sekedar komunitas. Dilirik nggak sama pemerintah? Itu kan bawa nama daerah loh, ke luar negeri, ke UTMB. Bisa dibayangkan kan? Jawa Barat Dulu misalnya. beberapa kita ya seperti kata Kang Doya, kita berupaya membantu lah ya teman-teman yang berangkat. Pun kesini agak sedikit berkurang karena kita juga punya keterbatasan sampai bikin event ya. Iya. Bikin event. Pernah juga tuh, Kang? Ngumpulin, Aha. ngumpulin barang dari teman kita, dari kita nih. Ya. Kita ngumpulin barang, jual di kita lagi, nanti duitnya dikumpulin. Oh. Ada pekerjaan. Support lah ya itu. Ada pekerjaan itu oke dipakai buat support. Dan itu support teman-teman gimana itu, Kang Bey? Ya cukup bagus. Kalau misalnya seseorang atau anggota atau member dari Bandrek, saya mau ikut UTMB nih. Nah itu kan gimana nih? Pasti kan ada permasalahannya. Gimana mecahinya? Apakah cuma cukup dengan nyumbangin beberapa ini, beli-beli ini, atau memang bantu dari aksesnya? Oh saya punya ini nih, vendor ini, saya punya ini. Gimana Kang Bey? Biasanya mah kebutuhan mereka teh sebenarnya lebih ke finansial sih. Itu pasti ya. Nah, untuk ke kayak masalah pengurusan gitu tuh ya mereka udah Misal gini pegang lah, sendiri. berapa sih biaya buat ikut event UTMB? 40 juta lebih. Ya itu sekitar. Berapa? Di atas 40 juta. 40, Itu sudah ada Iya. visa, tiket, tiket, dan itu kan nggak satu hari 2 hari, bisa 1 bulan mungkin di sana ya. Aklimatisasi Ada dulu 2 di sana, minggu, latihan 1 dulu di minggu. sana.
Jadi 40 jutaan itu ya. Ya, lebih. Ih, jadi emang nggak murah ya buat ikutan begitu ya. Sama kayak naik haji. Iya. Dan itu semakin lama semakin bertambah, Kang. Apa? Yang ikutan ke event-event internasional. Kalau di Indonesia banyak. Indonesia makin bertambah. Makin bertambah ya. Dan udah dikenal lah ya di sana ya berarti. Cuman Indonesia kan kepesertaannya masih diundi kan. Iya, betul. Jadi walaupun kita sudah memiliki kualifikasi yang cukup, belum tentu kita masuk undian. Tapi Bandrek kan bisa dibilang salah satu yang event trail yang diakui ya. Berarti kan cukup untuk sebenarnya untuk mengolah poin atau latihan atau untuk menjual nama. Kita juga nggak kalah sama negara lain punya event-event seperti itu, bisa juga kan tuh. Bisa, cuman kan hubungannya Nggak seperti itu ya. tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya berbeda. Kita dulu ngomong-ngomong kopinya mana tadi nih? Lupa saya itu. Masuk pertanyaan dulu. Oke, ini agak ngeheng nih HP-nya nih. Bentar ya. Tadi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Bentar, saya pakai akun yang ini aja. Abah udah lama nggak jarang bah. Nggak keren bah. Udah apa? Bukan Di nggak- Pusi, siapa di? Oh, Dokter Linik. dokter Bill. Abah udah lama nggak keren banget. Udah nggak ini nggak nerima laki-laki. Ini juga tadi nih kalau teman-teman tahu mereka berdua ini habis latihan tadi Bah ya. Abah habis lari ya. Ya. Nah, silakan. Ini yang Abah dia pesan. Ini yang Kang Dwi Green Tea. Nah, ini yang saya tadi. Silakan Kang. Cara minumnya gimana ini? Ini cabut merahnya. Oh. Ini plastiknya ramah reuse, tapi tetap kalau Nos Kopi. Nos. Jalan Kuningan Raya nomor 15. Aduh, makasih banget disebut sama Abah Dian nih. Mantap. Ntar pertanyaan ini agak nge-lag nih, ada nggak pertanyaan itu Om? Ini dari tadi sambil kita selai nih Kang Dwi sama Abah ya. Iya. Saya tertarik loh sama rompinya ini. Kok ada bedanya? Iya bener. Ini karena gini, buat saya tuh Bandrek itu nggak cuman di komunitasnya, nggak cuman aktivitasnya, tapi merchandise-nya tuh keren-keren. Bikin buff, bikin jersey, sekarang masker. Nah ini saya baru Oh lihat. iya, saya bawa masker nih, tapi bekasnya. Nah itu maskernya Bandrek. Terus saya juga lihat desain jersey yang baru, yang Bandrek yang baru, yang logonya itu tapi lebih ke apa alam ya, pendekatannya ke motif-motif alam gitu. Mudah-mudahan. Ini rompi apa ini? Ini Nah. kebetulan tahunnya karena kemarin nggak ada kegiatan ya. Pandemi ini. Biasanya kan kita soal kegiatan ngumpul atau ngaprak kan. Ya. Udah ini inisiatif lah bikin kegiatan challenge virtual. Celeng. Yang Celeng. apa satu grup itu dari 4 orang, itu dari teman-teman Bandrek semua. Terus kita acak. Jadi kita nggak boleh nentuin grupnya yang mana aja. Ini diacak, diundi. Oh Satu gitu. grup. Ya, Satu jadi- timnya tuh kita nggak boleh nentuin ya? Nggak boleh. Kalau gitu ntar kan yang kuat semua nggak. Ah. Ya diacak. Prioritas atlet pertama dulu. Ya biasa. Ada setiap grup ada satu yang atlet lah. Ada satu atlet. Yang ini mah ya. Yang Waktu ini ada berapa grup kemarin? 33. Satu grup 4 orang. Ini Oh, 20 orang. trail juga semuanya. Pembuktiannya Kita ada ininya, terus gitu kita kayak kasih waktu 2 minggu. Selama 2 minggu itu dia harus, si kelompok ini harus lari minimal 300 kilo 500 kilo 500 kilo per grup. Per grup. Dan itu siapa yang paling cepat atau gimana kriteria penilainya? Yang memenuhi aja. Terus 500, setelah 500 ke atas baru tuh dihitung gitu maksudnya. Kalau belum sampai 500 nggak akan finish. Itu baru lari, terus ada sepeda. Dianggap finish kalau dia tuntas 500 km. Dianggap finish kalau dia Udah tuntas 500 km Iya, untuk larinya. untuk larinya. Terus sepedanya? Sepeda itu sama 500. 300 ya. 300. Terus ada juga cari elevasi sampai 4.000. Itu masuk kategori atau gimana itu, Pak? Syaratnya syarat untuk finish. Salah satunya untuk finish itu. Nah, hubungannya sama rompi ini? Yang menang dapat rompi. Yang menang atau yang finish?
Enggak sih. Yang podium. yang podium. Yang podium. Yang podium dapat jenis. Jadi semua berarti Kang Dwi podium. Nah, itu enggak. ada bedanya Iya, itu. nah, ini. Itu ada badge di situnya itu. Nah, itu apa itu? Yang kedua nih juara 2. Oh, ada tulisannya juara 2. Nah, itu ada kedua tuh, ada tulisan 2. Jadi Abah grupnya juara 2. Gak ada perorangan ini ya. Ada. Jadi grupnya juara 2. Kalau yang ini, Pak? Saya nggak finish. Tapi kok dapat rompi? Oh gitu. Dan Ini ada dari Abah Buce. Boleh? Wah, ya ya. Abah Buce. Usulan sama Bandung Ultra kalau race dipisahkan antara pelari sidit dan non sidit. Oh, pemula dan alias pro yang ya. pro dan amatir. Mhm. Pasti ada konsekuensi dalam pemberian hadiah. Tapi insya Allah lebih menarik katanya. Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Apa mungkin? Sidit dan non sidit. Ya, harapannya kalau saya itu memang kayak gitu. Bahkan saya pernah mikir yang bisa mencahin rekor Milton Amat 15 jam itu dia mendapatkan hadiah tunai tambahan. Oh gitu. Pengennya. Pengennya. Ya, tapi kembali lagi sebenarnya pengelolaan Bandung Ultra itu ya sebenarnya non profit. Sudah semua uang yang diberikan dari peserta itu dikembalikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan dalam race, makanan, Ya. pokoknya kebutuhan pelari. Dan ini testimoni saya memang WS-nya mewah. Ya. WS-nya mewah buat pelari Jadi itu. mungkin kalau jadi volunteer juga kan volunteer cuma dikasih jersey, Iya. kebutuhan operasional Iya. saja. Tapi Dia bangga tidak- loh itu, Pak. Betul. Iya. Saya juga jadi RD bangga. Jadi datang walaupun pagi malam berangkat ke sana dapat jersey, terus ngeliatin pelari, ngeliat WS-nya mereka tuh seneng. Dan itu memang saya aja yang awam bisa melihat, wah ini memang manajemennya itu bagus banget. Nah itu manajemennya gimana, Bang? Memanage suatu race taraf internasional minim defect gitu. Ya, kalau saya sih sebenarnya banyak, makanya saya bilang bahwa stakeholder Bandung 100 itu banyak. Mhm. Bahkan saya bilang stakeholdernya itu komunitas pelari di Bandung, outdoor di Bandung. Jadi bukan hanya Bandrek saja. Nah. Bandrek kan cuma inisiator saja. Kan orang-orang Bandrek itu yang saya tahu kan banyak juga yang berkomunitas lain. Betul. Ya ada Mang Layang Academy, Betul. ya, Dharma Wanian. Wah. Jadi Dharma Wanian itu wanita-wanitanya di Bandrek ya. Ya. Mereka membuat grup sendiri gitu. Grup WA. Grup WA gitu sendiri. Apa aja itu, Mbak? Ada Ya, banyak kalau di Bandrek tuh ada yang ada erot. Ini ada squad side kiri juga ada erotnya nih. Iya. Ada Darmawanian, ada Blitzroad, tapi mereka ya masih di Bandrek kalau di grup kan. Bahkan kalau saya bilang, kalau saya secara pribadi bahkan seringkali declare seperti ini. Kalau ditanya dia tuh Bandrek, kalau ada orang nanya dia Bandrek bukan, saya tidak pernah Bilang. mengatakan dia Bandrek. Yang bisa mengatakan dia Bandrek adalah yang bersangkutan. Bandrek lain. Ya. Nah, Ya, itu. Jadi dia mendeklarasikan dirinya bahwa saya Bandrek. Jadi saya tidak akan pernah menyebutkan Mereka Bandrek ya? Kang Gue Bandrek. Tanya we sorangan Bandrek lain. Ya. Oke. Jadi Mbak, itu ini kurang lebih. gak lama lagi nih, maksudnya waktu kita sudah hampir habis. Ke Lalu depan Kalau mau join ngaprak syaratnya apa aja? Nggak ada syaratnya. dari siapa? Nita. Nita. Nggak ada syaratnya. Cuman sekarang kita belum ngaprak karena Belum. kondisi pandemi ini. Ini Bandung Ultra nggak ikut-ikutan virtual, Pak? Nah, kita tidak pengen ikut-ikutan. Alasannya, loh itu kan ditunggu, Bang. Betul. Jadi kayak gini. Orang juga ada refund, ada yang ditunggu ditabung buat tahun depan. Ya, gitu jadi Iya. saya yakin bahwa kan gini, Bandung 100 itu dikerjakan oleh teman-teman Bandrek lah ya, secara operasional dan mereka volunteer. Nah kalau saya misalkan membuat sebuah virtual yang sifatnya umum, artinya ada pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman ini. Artinya mereka tambah kerjaan. Kalau mereka oke sih nggak masalah, cuman saya tidak berharap mereka mendapatkan beban lebih. Ya. Atau gini, atau Bandung Ultra itu memang harus mengidentikan dengan rutenya yang seperti itu, dan itu tidak bisa digantikan oleh jenis apapun termasuk virtual. Nah, jadi kalau menurut saya yang bagusnya kalau masa pandemi seperti ini
kita bisa memilih virtual race yang bagus, artinya dia tidak mengikat pada tempat, tidak mengikat pada waktu. Jadi kita bisa menempatkan menyesuaikan. ya, jadi kita bisa masih menjaga, misalkan gini nih, Jaga jarak, ya. Saya bisa kalau virtualnya pokoknya pak jauh-jauh, saya mencari waktu, nyari tempat yang kurang lebih tingkat intensitas pertemuan dengan orang lain kurang. Nah kalau semakin banyak virtual, jadi orang semakin banyak ketemu. Saya caleng bandrek aja lari sendiri, anggar ya pangijeng bedah bandrek. Artinya kalau ditambah virtual lagi, mungkin sekarang kan banyak. Ya. Tidak setiap maksudnya kalau terlalu banyak juga sebenarnya kan kita juga sebenarnya tingkat intensitas kita tuh diharapkan tidak terlalu tinggi. Sering ya. Karena itu juga bisa berdampak pada yang bersangkutan, Iya, yang betul. saya baca. Ya. Artinya ya cukup saja menjaga kebugaran sesuai dengan kapasitas. Tahun depan kira-kira ada nggak nih Pak? Kalau sudah kita sudah declare bahwa kita postpone tanggalnya tanggal 5 bulan September tahun 2021. Postpone juga itu. Jadi enggak 2021. Oh 21 udah. Jadi, Oke. Bandung 100 sih gini kita udah postpone. Kita menyediakan waktu yang mau uangnya Terusin. dibalikin. Ada waktu pengisian formulir. Ya. Karena kita menggunakan pihak ketiga untuk pendaftarannya. Ya. Jadi kita harus ngumpulin data dulu, kemudian kita verifikasi, yang mau dikembaliin kita kembalikan. Kalau enggak Dia lanjut tahun depan. jadi bisa langsung dilanjutkan untuk Iya, di tahun betul. depannya ya. Cuman tahun depan kita kayaknya nggak bakal buka kayak early bird. Oh, nggak ada. Gitu. Karena Oke. ya, semakin tinggi. Kang Toto Kuswandi pengen ikutan live, kayaknya boleh apa? Waktu kita sayang Waktunya, sekali ya. mohon maaf, Kang Toto Iya, mohon maaf nih Kuswandi waktunya. ya. Oke, dari Perkiraan ngaprak akan diadakan kapan lagi? Setelah ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa pandemi ini sudah berakhir. setelah vaksin ada Dari namanya. Mudah-mudahan Enok. seperti itu lah ya. Iya. Ya, Enok. Kang Dwi, Ya. harapan atau apa ini buat teman-teman saya kiri, buat yang lain juga, komunitas lari semakin banyak gitu kan? Apa ini yang bisa disampaikan? Ya mudah-mudahan kita yang di Bandung makin banyak komunitas, tapi kita juga bisa makin guyup. Itu dia. Tidak ada kelompok-kelompokan. Itu dia. Saling, Benar. nggak usah saling. Nggak ada Ini seperti gitu ya kan, siapalah saya gitu. Iya, gitu. Abadian, ini. Sama sih sebenarnya kalau tagline bandrek itu bandrek bajigur, apa itu? batur geus siga dulur. Jadi semua orang yang berada di lintasan itu sebenarnya saudara. Kita tidak pernah memikirkan saha maneh. Nah, benar. Pokoknya mah saat di lintasan bahwa mereka adalah saudara kita. Iya. Kalau ada apa-apa yang membantu juga orang-orang. Paling nggak di obrolan lintasan. kita itu ya itu benang merahnya ternyata yang kita dapatkan adalah bagaimana kita walaupun kita tetap harus bisa menjaga diri kita atau berpola hidup sehat walaupun di komunitas dimanapun juga itu kan cuma simbol aja. Betul. Iya kan, capeknya sama kok. Betul. Iya kan. Dan Kenapa kenapa mah jeung sawe gitu. sama aja gitu. Artinya kan tambah kenal, makanya di sini saya membuka komunikasi ke teman-teman yang lain supaya itu tadi guyupnya itu dapat. Iya. Buat apa kalau masing-masing juga kan? Jadi biarin aja lah kita semua. Yang penting pokoknya sehat semuanya. Betul. Amin. Abadian makasih banyak Bah ya. Sama-sama. Sudah capek-capek dari BHD ke sini nih. Paksa-paksa sama kita harus datang. Kang Dwi, Sama-sama. makasih. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan obrolannya buat si Rompi Biru ini. Makasih dan buat teman-teman makasih. Yang dapat banyak. ya. Abah Buce. Jadi buat siapa ini Om Oki? Abah Buce. Buat Abah Bucer. Ya. Budi R nama Instagramnya, satu jersey sayap kiri. Wih. Dan Dipakai bah. mudah-mudahan bermanfaat dan juga buat kita tentunya apa yang disampaikan Kang Dwi sama Abadian yang pasti itu motivasi lah buat kita merendah. Atau mungkin nanti saya kiri itu bikin juga event gitu kan. Nah, justru tantangan. itu kita pengennya. Tentu kita harus nggak bisa sendiri, harus belajar. Itu mutlak, itu hukum alam, Pak. Harus belajar dari yang sudah berpengalaman tuh pasti. Itu gitu. Artinya kita mengundang Abah, Dian, Kang Dwi itu kan nimba ilmu di sini. Oh begini toh, berkomunikasi dalam sebuah komunitas yang baik itu menciptakan lingkungan entitas yang positif itu bagaimana, ternyata contohnya di depan kita, kenapa nggak kita ambil. Oke, Kang Dwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Abah, makasih. Teman-teman, makasih juga sudah berpartisipasi. Mohon maaf kalau semua pertanyaannya
belum bisa terjawab, tapi paling enggak beberapa pertanyaan tadi sudah mewakili apa yang disampaikan. Nah, sih. Bu Wiwit, nah saya nggak dapet jersey. Cen. Bu Wiwit, Tanya heula. oke. Dan juga terima kasih buat Nos Coffee yang sudah memfasilitasi dan Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Terima kasih banyak juga sudah mensupport acara ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan tentu dengan topik dan tamu yang berbeda, dan yang pasti kita akan undang-undang orang yang selalu berkomitmen, berkonsisten untuk beraktivitas secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.